Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang tax planning PPh pasal 22, 23 atau 26 dan pasal 4 ayat 2. Sebelum mulai ke materi, eh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya sendiri Andi Harpika Mauludin. Saya Muhammad Zidan. Lalu, Dan saya Mirza Ikram Azri. next. Apa itu PPh pasal 22? PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara, pemerintah, atau badan tertentu atas kegiatan perdagangan barang, khususnya transaksi impor, penjualan barang mewah, dan pembelian oleh pemerintah. Selanjutnya ada subjek dan objek pajak PPh pasal 22. Kita mulai dari subjek pajak dulu, yaitu pihak yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk memungut pajak saat terjadi transaksi adalah bendahara, bendahara pemerintah, BUMN, dan BUMD, badan usaha tertentu, dan badan usaha BBM. Pihak yang menerima penghasilan dan dikenai pemungutan PPh 22 adalah importir, distributor, dan pedagang. Objek pajaknya adalah impor barang, pembelian barang oleh pemerintah, pembelian barang oleh BUMN atau BUMD, penjualan BBM, dan penjualan barang yang termasuk barang mewah. Lalu di sini ada tarif PPh pasal 22, ada 5. Yang pertama, impor dengan API sebesar 2,5% dari nilai impor. Kedua, impor tanpa API dikenakan sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang ketiga, pembelian oleh pemerintah atau BUMN sebesar 1,5% dari harga pembelian. Yang keempat, penjualan hasil produksi sebesar 0,1 sampai 0,45% dari DPP PPN. Lalu yang terakhir, penjualan barang mewah sebesar 5% dari harga jual. Di PPh pasal 22 ada pengecualian PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang dan penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Lalu yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Lalu untuk tax planning PPh pasal 22 bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara tax saving dengan API. Karena tarif PPh pasal 22 bagi importir yang memiliki API lebih rendah 2,5% dibandingkan dengan importir tanpa API yang akan dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 7,5%. Lalu cara yang kedua, tax avoidance dengan kredit impor. Jadi perusahaan dapat mengelola kredit PPh 22 impor yang berpotensi menimbulkan lebih bayar pajak dan menghindari tax compliance cost. Lalu cara yang terakhir tax planning PPh pasal 22 yaitu dengan cara surat keterangan bebas PPh 22. Apabila perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka dapat menghindari PPh 22 sehingga arus kas perusahaan tidak terganggu dan beban pajak dapat dikelola lebih efisien. Di sini ada contoh kasus PPh pasal 22, yaitu kasusnya PT Sinar Elektronik mengimpor barang elektronik dari Jepang dengan nilai impor sebesar 1 miliar rupiah. Perusahaan tersebut telah memiliki angka pengenal importir atau API, sehingga perhitungannya 2,5% dikali 1 miliar. Jadi pajak yang akan dipungut sebesar 25 juta rupiah. Nah, tax spending-nya itu dengan perusahaan memiliki API, maka dikenakan tarif PPh pasal 22 impor hanya 2,5. Sedangkan kalau perusahaan PT Sinar Elektronik tidak menggunakan
API tarifnya akan dikenakan 7,5%. Sehingga dengan cara tersebut perusahaan dapat mengurangi beban pemungutan pajak di awal serta menjaga arus kas perusahaannya. Terus juga apa itu PPh pasal 23 dan 26? Jadi PPh pasal 23 adalah pajak atas penghasilan dari modal, jasa, atau hadiah yang diterima wajib pajak dalam negeri. Untuk PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Boleh next. Untuk subjek pajak dari PP 23 yaitu wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri itu orang atau badan yang tinggal atau berbasis di Indonesia dan wajib bayar pajak atas semua penghasilannya, baik dari dalam maupun luar negeri. Terus untuk PP 26, wajib pajak luar negerinya itu orang atau badan yang tidak tinggal atau tidak berbasis di Indonesia dan cuma kena pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Boleh di next. Untuk objek pajaknya itu ada 5. Yang pertama ada dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Yang kedua ada bunga, imbalan atas pinjaman atau simpanan uang. Yang ketiga ada royalti, yaitu imbalan atas penggunaan hak cipta, merek atau hak kekayaan intelektual. Yang keempat ada sewa, yaitu pembayaran atas penggunaan aset atau barang milik pihak lain. Yang kelima jasa, yaitu imbalan atas layanan atau keahlian yang diberikan. Terus ada tarif PPh pasal 23 atau 26, yaitu yang pertama ada dividen, bunga, dan royalti. Itu akan dikenakan 15% dari jumlah bruto. Yang kedua ada sewa dan jasa. Itu akan dikenakan 2% dari jumlah bruto. Yang ketiga, tidak memiliki NPWP akan dikenakan 100% lebih tinggi. Untuk tax planning PPh pasal 23 atau 26 itu, untuk PPh 23, melakukan metode gross up sehingga perusahaan menanggung pajak tersebut secara tidak langsung melalui penyesuaian nilai pembayaran jasa sehingga pihak penerima jasa tetap menerima jumlah yang diharapkan. Untuk PPh 26 dapat memanfaatkan tax reality P3B sehingga tarif bisa turun menjadi lebih rendah. Mendirikan BUT sehingga pengenaan pajak dihitung setelah laba bersih setelah dikurangi biaya yang diperkenankan. Untuk contoh kasus PH Pasal 3 itu, ada PT Maju menggunakan jasa konsultan manajemen dari PT Konsultan Nusantara dengan nilai jasa sebesar 100 juta rupiah. Jasa konsultan tersebut tarifnya 2% dari jumlah bruto. Untuk perhitungannya, 2% dikali 100 juta sama dengan 2 juta untuk metro ke negara. Nah, nanti PT Konsultan menerima pembayaran bersih itu sebesar 98 juta. Untuk tax planning itu dengan menggunakan metode gross up, pihak penerima tetap memperoleh jumlah yang diharapkan setelah dipotong pajak dan beban pajak menjadi bagian dari perusahaan. Untuk contoh kasusnya itu dari PP 26 ada PT Global Indonesia membayar royalti sebesar 500 juta rupiah kepada perusahaan di Jepang yang tidak memiliki kantor tetap di Indonesia. Royalti kepada wajib pajak luar negeri dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto. Untuk perhitungannya itu 20% dikali 500 juta sama dengan 100 juta. Sehingga perusahaan Jepang menerima sebesar 400 juta rupiah. Untuk tax planningnya dengan memanfaatkan tax reality antara Indonesia dan Jepang dapat menurunkan tarif misalnya menjadi 10%, sehingga pajak yang dipotong lebih kecil. Selanjutnya Boleh di next. itu pasal 4 ayat 2. Pasal penghasilan Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan final atas jenis penghasilan tertentu seperti sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, hadiah undian, dan bunga deposito. Bersifat final artinya pajak langsung dipotong saat transaksi, tidak dapat dikreditkan seperti di SPD tahunan. Di sini objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada sewa tanah atau bangunan, yang kedua jasa konstruksi, yang ketiga hadiah undian, yang keempat pengandalian hak atas tanah atau bangunan, yang kelima bunga deposito atau tabungan. Selanjutnya objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri seperti
orang pribadi yang menyewakan ruko atau orang pribadi yang menjual tanah atau bangunan. Berikutnya wajib pajak badan dalam negeri, seperti PT yang menyewakan gedung atau CV yang melakukan jasa konstruksi. Selanjutnya ada bentuk usaha tetap seperti kantor cabang perusahaan asing di Indonesia. Tarif tarif pajak PPh Pasal 4 ayat 2 yang pertama sewa tanah atau bangunan akan dikenakan 10% dari bruto. Yang kedua penjualan tanah atau bangunan 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Rumah sederhana dan rumah susun sederhana dikenakan tarif 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Yang ketiga ada jasa konstruksi, pelaksanaan kontribusi. 2% dari kualifikasi usaha kredit, 4% dari tidak memiliki kualifikasi, 3% dari kualifikasi selain kecil, menengah, dan besar. Perencanaan atau pengawasan konstruksi, 4% dari memiliki kualifikasi usaha, 6% dari tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang terakhir, yang keempat, bunga deposito. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, akan dikenakan 20% dari jumlah bruto bunga. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri akan dikenakan 20% dari jumlah bruto bunga atau sesuai P3B. Tax planning PPh pasal 4 ayat 2 dapat dilakukan dengan matching cost, tetapi untuk dikurangkan harus memenuhi syarat cash basis terkait biaya yang dimaksud harus merupakan PKB dan atas PKB bersifat final. Contoh kasus PPh pasal 4 ayat 2. Di sini ada PT Sentosa yang menyewakan sebuah gedung kantor kepada PT Mandiri Sejahtera dengan nilai sewa 200 juta rupiah per tahun. Penghasilan dari sewa tanah atau bangunan akan dikenakan sebesar 10% dari jumlah bruto. Perhitungan PP-nya adalah 10% dikali 200 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Pajak tersebut dipotong langsung saat pembayaran sewa dan bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Tax planning yang dapat dilakukan dengan melakukan matching cost, perusahaan dapat mengelola pajak dan arus kas menjadi lebih efisien. Kesimpulan dari materi yang dipaparkan tadi, secara umum tax planning pada PPh pasal 22, 23 atau 26 dan 4 ayat 2 bertujuan untuk mengelola kewajiban pajak secara legal dan efisien agar beban pajak tidak terlalu besar serta arus kas perusahaan tetap terjaga. Pada PPh pasal 22, perencanaan pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan API, kredit pajak impor, dan surat keterangan bebas, sehingga tarif pajak lebih rendah dan tidak menimbulkan lebih bayar pajak. Untuk PPh pasal 23 atau 26, perusahaan dapat melakukan metode gross up agar pihak penerima tetap memperoleh jumlah yang diharapkan serta memanfaatkan tax treaty atau P3B untuk menurunkan tarif pajak bagi wajib pajak luar negeri. Sedangkan untuk PPh pasal 4 ayat 2, tax planning dapat dilakukan dengan matching cost dan pengelolaan transaksi sehingga pembayaran pajak tetap efisien walaupun tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Next. Sekian dari kelompok 6 untuk materi tax planning PPh pasal 22, 23, 26, dan 4 ayat 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.